Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi di tempat kita sharing dan berbagi terkait hal-hal yang kita inginkan ya. Jumpa lagi pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang hidrolik sistem yang ada di unitnya gradernya Komatsu lah. Unit grader Komatsu grader 825A-2. Di mana fokus pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah pada hidrolik sistemnya. Harapannya teman-teman bisa mengikuti sampai selesai biar kita bisa menyamakan persepsi dan teman-teman bisa terbantu di lapangan ya. Setidaknya ini bisa bermanfaat untuk satu atau dua orang atau lebih banyak ya lebih bagus lah. Dan saya juga mengharapkan kalau memang dirasa ada yang kurang tepat atau salah, harapannya bisa berbagi pengalaman di kolom komentar karena seperti hal biasa yang saya sebutkan di setiap video saya, nggak ada yang pintar, adanya yang duluan tahu aja ya. Mungkin di satu sisi saya duluan tahu, mungkin di sisi yang lain teman-teman sudah duluan tahu dan menjumpai di lapangan ya. Jadi kita eh, berpikir positif aja, komunikasi positif, harapannya kita saling berbagi ya. Nah, mungkin langsung saja kita bahas untuk hidrolik sirkuit diagram pada unit grader 825A strip 2 ya, di mana pada kesempatan kali ini yang saya tampilkan contohnya pada SN 12023 sampai 12050. Secara basic dasar, semua sistem hidrolik yang ada di grader 825A strip 2 hampir sama, baik SN tergantung tidak hampir sama secara basic dasarnya. Nanti ada mungkin ada beberapa tambahan ketika dia sudah SN-nya semakin upgrade, mungkin ada beberapa tambahan-tambahan. Cuman yang saya tampilkan yang SN 12023 sampai 12050 basic dasarnya sama, nanti tinggal dan menyesuaikan semua sama tambahan-tambahannya. Dia basic dasarnya, basic hidrolik dasarnya tidak ada yang dirubah ya. Langsung saja kita bahas ya teman-temannya. Yang ini pertama ini hidrolik tank, yang ketiga ini strainer ya, strainer. Nomor 4 ini hidrolik pump. Hidrolik pump TV-nya AEV VX D70 datar 1F, di mana dia variabel tipenya piston pump. Tipenya piston pump ya, jadi variabel. Jadi sudutnya outputnya itu bisa diatur berdasarkan sensingan dari LS atau yang mengatur sudut servo pistonnya ya. Jadi langsung saja dari hidrolik tank oli akan masuk melewati strainer dan dihisap oleh si pompa nomor 4. Nah, pompa nomor 4 dia akan masuk melalui pompa nomor 4. Nah, pompa nomor 4 ini kan diputar oleh si engine. Nanti pompa nomor 4 dia akan melewati si priority flow divider valve. Priority flow divider valve. Nah, di mana nanti di yang nomor 5 ini tekanan atau flow yang dari hydraulic pump dia akan diprioritaskan untuk ke silinder steering terlebih dahulu, untuk ke steering circuit terlebih dahulu. Dia lebih diutamakan ke steering system terlebih dahulu. Jadi fungsinya si fungsinya nomor 5 ini flow divider valve ini, priority flow divider valve ini adalah mengutamakan aliran oli untuk diprioritaskan ke steering system terlebih dahulu. Sehingga pressure dipertahan apa sehingga di steering system itu karena dia berkaitan dengan safety, jadi steering system itu lebih diutamakan daripada hydraulic system. Nah, di steering system sendiri dia pressure-nya nanti akan dipertahankan di maksimalnya di 175 kilo 175 kilo. Nanti ketika tekanannya di sini sudah sampai di setting pressure-nya tapi steering steering wheel-nya masih diputar sama operator, nanti pressure-nya itu akan dirilis oleh relief valve yang ada di priority ini. Jadi di priority ini dilengkapi dengan relief valve. Ini relief valve-nya. Nah, relief valve-nya ini dia ketika tekanannya sudah melebihi 175 kilo, dia akan di-drain ke tangki untuk tekanan olinya. Nah, di saat bersamaan, kan ini di priority ini ada port P, EF, sama LS, sama CF, kan? Nah, yang P ini dari pompa, EF ini yang akan ke attachment. Kalau CF ini yang ke steering system. Steering system ya, yang nomor 22 ini, itu adalah check valve ya, check valve. Jadi, olinya itu cuma bisa ke sini, ke kiri, kalau ke kanan dia tidak bisa. Nah, lebih lanjut nanti dari EF, dari yang ke hydraulic system, dia akan masuk ke sini, masuk ke atas dan akan dicabang di sini. Yang dicabang di sini yang satunya dia akan dimasukkan ke kontrol valve sebelah kiri dan yang satunya lagi dia akan dimasukkan ke kontrol valve sebelah kanan. Nah, sebelah kanan.
Nah, nanti kontrol valve itu kan di kabin itu kan seperti kita tahu ada 10 10 tuas ya, 10 kontrol valve yang digerakkan manual sama si operator. Nah, dari kontrol valve ini nanti tergantung bukaannya yang mana. Misalkan bukaannya oleh si 7A ini. 7A ini ketika dia dibuka, tergantung arah bukaan sama si operatornya. Apakah dia didorong maju atau didorong mundur. Nah, kalau dia didorong, kita ambil contoh yang ke sini. Kita ambil contoh yang ke sini kan. Nah, ketika diambil contoh yang ke sini, oli akan masuk ke sini, akan nyebrang, akan masuk, akan masuk ke silinder nomor blade lift silinder LH. Blade lift silinder LH. Di saat bersamaan di sini kan ada orifice nih. Ini ada orifice, dia akan nyebrang ke sana kan. Akan nyebrang ke sana dan akan nyebrang ke sini. Masuk ke sini, masuk ke garis putus-putus yang ini. Kemana garis putus-putus ini? Dia akan mengarah ke si pressure ini. Nah, ini. Dia akan masuk ke menjadi pressernya LS yang akan mengatur si sudut pompa. Yang akan mengatur si sudut pompa. Nah, itu ketika dia digunakan untuk atasemennya digerakkan. Sehingga di sini juga kita lihat ada relief valve-nya, relief valve hidrolik. Nah, ini kan tadi digerakkan, tekanan oli kan nyebrang, kan ada orifice masuk juga ke sini. Ketika ini sini sudah sampai di akhir langkahnya, ketika di sini sudah sampai akhir langkahnya, sudah sampai di akhir langkahnya, tekanan kan akan naik terus di sistem. Tekanan naik di sistem, dia akan masuk ke garis putus-putus yang warna oranye. Akhirnya ini ditabrak, check ball ini, shuttle valve ini didorong ke sini, naik lewat sini, didorong sini lagi, naik lewat sini, naik lagi ke sini, naik dan dorong sini, naik dan akan masuk ke sini, masuk ke sini. Sementara di sini kan ada relief valve tadi 250 kilo. Kanannya sudah naik sampai 250 kilo, dia masuk ke nomor 27. Nomor 27 itu filter dan dia akan masuk ke nomor 6 itu absorbing valve. Ketika dia masuk ke absorbing valve, dia akan mendorong sini, masuk ke sini, masuk sini dan akan mengatur sudut pompa. Apakah sudut pompa tekanan ketika beban maksim pompanya sudah, dia akan menjadi sebuah sensingan juga untuk mengatur sudut pompanya ke arah maksimal atau minimal berdasarkan beban yang digunakan pada saat si operator menggerakkan atasemennya. Nah, itu gambaran secara garis besar tentang hidrolik sistemnya. Nah, ini untuk semua komponen-komponen di hidrolik attachmentnya pun ya hampir sama lah ya. Ini ada reliefnya 280, ini ada yang membatasi tekanannya di 290, ini ada yang membatasi tekanannya di 280. Nah, ini yang kanan ini dia membatasi tekanannya. Nih, mana nih? Yang nomor 31 ini relief valve, dia membatasi tekanan di 300 kilo. Nah, ini untuk gambaran secara garis besar tentang hidrolik sistemnya. Nah, yang ini steering valve yang diputar oleh si operator. Jadi, secara garis besar, oli masuk dari tangki, masuk ke sini, masuk ke pompa. Si pompa akan masuk ke priority flow divider valve dulu. Dia akan mengutamakan pergerakan yang di steering system. Ketika steering systemnya telah terpenuhi, dia baru akan mengalirkan ke atasemen hidroliknya. Dari dari itu eh, yang dari sistem, balikan dari sistem baik dari steering maupun yang baik yang dari steering ataupun yang dari hidrolik sistem, dia akan masuk ke absorbing valve. Nanti outputnya dia akan menjadi pengatur si sudut pompa. Dia akan mengatur si sudut pompa, apakah sudut pompa akan diselaraskan ke sudut minimal ataupun sudut maksimal. Nah, lanjut kita bahas satu persatu untuk komponen-komponennya tadi ya. Jadi ini gambaran hidrolik control pipingnya yang ada di unit. Nomor satu itu left LH hidrolik control valve, nomor dua itu RH hidrolik control valve, nomor tiga itu main relief valve. Nah, ini posisi-posisinya yang ada pada unitnya. Berarti ini di bawah kanan samping kanan unit. Nah, ini nomor 4 hidrolik priority flow divider valve berarti di sebelah kiri, di bawah kabin sebelah kiri ya. Kiri bawah. Nah, itu untuk nama-nama komponennya. Nomor 5 hidrolik pump. Ini hidrolik pump.
Nomor 6 hidrolik tank. Nah, ini hidrolik tanknya. Nah, lanjut ini nomor satu itu pilot-pilot valve tadi yang ada di attachmentnya, articulate cylinder, LH hydraulic control valve, pilot check valve, dan pilot check valve untuk blade kiri dan untuk power tail ya. Nah, ini untuk komponen-komponennya, yang ini hydraulic control valve kanan, yang ini blade lift cylinder, yang nomor 8 itu pilot check valve untuk leadingnya, nomor 9 itu pilot check valve untuk drawbar shift ya, shift drawbar. Nomor 10 leading cylinder, nomor 11 relief valve. Nomor 11 relief valve, nomor 12 pilot check valve untuk blade kanan. Nah, nomor 13 itu circle rotation, nomor 14 itu nomor 13 itu motor circle ya, nomor 14 gear circle. Nomor 15 itu power tail cylinder dan nomor 16 itu swivel joint ya. Nomor 17 itu silinder drawbar dan 18 itu silinder side shift blade. Nah, ini yang kita bahas tadi hidrolik pump. Nah, ini yang kita bahas tadi hidrolik pump ya, hidrolik pump FX FXD 71F. FX ini variabel, X ini aksial, 70 ini kapasitas kapasitas flow yang dialirkannya satu siklus yaitu 70 cc ya. Nah, ini untuk komponen-komponen yang ada hidrolik pumpnya. Nah, bisa dilihat ini dua pompa ya, dua pompa. Ini dua pompa nih dijadiin satu. Ya, ini nomor 13 ini. Switch plate ini switch plate untuk pompa yang kiri, ini switch plate untuk yang pompa yang kanan. Nah, ini dua-dua ini dia akan mengatur sudut pompa berdasarkan sensingan load sensing pressure yang dia dapatkan dari steering system maupun dari hidrolik sistemnya ya. Nah, secara garis besar hidrolik pump ini cara kerjanya saat saat engine mati, saat engine mati kan berarti kan tidak ada tekanan. Ini tidak berputar, ini tidak berputar, ini tidak ada tekanan dan tidak ada tekanan sehingga switch plate ini dia akan didorong ke sudut maksimal karena adanya tension spring yang di sini. Ini kan ada spring nih. Nah, ini akan didorong keluar, ini akan didorong keluar, ini akan didorong ke kiri. Nah, yang ini kan juga akan didorong ke kiri kan sehingga potnya ini akan terbuka. Pot ini akan terbuka kan. Nah, karena pot ini terbuka, aliran oli tadi yang ada di sini dia akan di drain, akan masuk ke sini dan akan dibuang ke sini. Cash drain sehingga sudut pompanya akan diarahkan ke sudut maksimum pada saat engine-nya mati. Nah, sesaat sesudah engine hidup atau work equipment control valve dan steering tidak bergerak. Jadi ini intinya engine-nya hidup, steering dan control valve-nya netral ya. Awal dihidupkan, awal dihidupkan ini kan ada oli nih, disedot lah sama si pompa. Pompanya kan berputar, berputar. Ini disedot dan dialirkan ke yang P sini. Karena hidrolik control valve dan steering silinder masih netral, sehingga di sini kan akan terjadi kenaikan pressure. Ketika di sini akan naik terjadi pressure, dia akan masuk ke sini, dan di saat bersamaan dia juga akan masuk ke sini. Akan masuk ke sini, dia akan mendorong ini ke sudut yang maksimal, dia akan mendorong ini ke sudut maksimal, dan ini akan lama-lama pressure akan naik sini, pressure akan naik sini di chamber A, dan akan mendorong piston spool yang nomor 4 ke kanan. Ketika ini didorong ke kanan, aliran oli tadi yang bertekanan di port A ini dia akan pindah ke port yang ini, masuk ke sini sehingga ini akan masuk ke bawah dan mengisi port yang ke diameter servo pistonnya itu diameternya lebih besar. Akibatnya apa? Di sini juga akan naik tekanan. Karena di sini tekanannya naik, di sini juga ada tekanan dibantu dengan spring karena perbedaan luas penampang di sini ini menang. Ini menang dan ini akan mendorong ke kanan sehingga servo piston yang nomor satu akan terdorong ke kanan dan switch plate-nya pun akan terdorong ke kanan. Ketika ini terdorong ke kanan, ketika ini terdorong ke kanan, maka sudut pompa akan diarahkan ke sudut minimum dan jumlah discharge pompanya adalah nol sehingga tekanan oli tidak ada dikeluarkan karena si kontrol valve dan steering valve-nya masih netral. Nah, apa yang terjadi ketika lever work equipment digerakkan dan steering digerakkan?
Nah, ketika ini mulai digerakkan, ketika salah satu ini digerakkan, apakah itu hydraulic control valve atau steering valve. Nah, misalkan hydraulic control valve digerakkan, ini akan masuk ke sini dan akan mendorong shuttle valve-nya ke kanan, sehingga aliran oli akan masuk ke sini, masuk ke atas, mengisi port LS. Port LS akan mengisi chamber nomor 5 dan mengisi port D. Sehingga yang nomor 4 ini piston keseimbangan spool yang tadi di sini dengan yang ke sini itu kan sudah nggak seimbang lagi karena di sini sudah ada spring, di sini cuma tekanan oli, di sini masuk oli tekanan, didoronglah ke kiri. Ketika ini didorong ke kiri, yang tadi awalnya ini di drain, sekarang dibuntu. Akibatnya apa? Tekanan oli kan naik juga di sini nih. Akhirnya oli masuk ke sini, masuk ke sini. Ini kan sudah dibuntu, mentok sudah di sini. Akhirnya oli itu masuk ke pot yang diameternya itu udah kecil. Akhirnya oli cuma masuk di sini. Ah, aliran oli yang di sini kan juga udah karena ini terbuka, dia kan pindah ke sini aliran olinya. Sehingga aliran oli yang di sini akan dibuang keluar melewati yang ini. Sehingga sudut pompa servo piston akan bergerak ke kiri, servo valve-nya nomor 3 ini juga akan bergerak ke kiri. Sehingga sudut pompa akan diarahkan ke sudut maksimal. Karena eh, kita kan udah menggerakkan kontrol valve nih, kita udah menggerakkan kontrol valve, akhirnya si LS pressure LS dia ngasih tahu ke pompa, oh pompa ini loh, aku sudah bekerja, aku butuh tekanan yang lebih tinggi. Akhirnya si pompa mengatur sudut pompanya untuk maksimal untuk mengeluarkan flow berdasarkan kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh si sistem hidroliknya. Nah ini dia. Nah sehingga proses, nah, nih. Nah, tetapi pada saat kan kita udah menggerakkan lever nih set. Nah, saat akhir langkahnya, saat aktuator terisi pressure pada flow yang dibutuhkan, pressure pada sirkuit sirkuit masuk A servo valve dan mendorong spool 4 ke kanan. Saat aktuator terisi penuh dan flow yang dibutuhkan, pressure sirkuit masuk port A. Nah kan tadi servo kan apa atacemennya itu kan sudah mentok nih. Sementara si pompa masih mengeluarkan tekanan sehingga kan tekanan yang dari pompa itu kan menaik mana nih. Nah kan ini sudah mentok tadi nih, udah mentok aktuatornya misalkan udah mentok tadi. Aktuatornya udah mentok. Sementara sini kan suplai pompa terus. Ini kan sudutnya masih maksimal. Ini suplai terus nih. Ini udah mentok dia, silindernya sudah mentok geraknya. Anggap sini sudah mentok kan. Ini otomatis kan sini tekanannya juga akan ikut naik. Nah, ketika di sini naik, di sini kan juga ikut naik. Ketika di sini ikut naik, akhirnya si nomor 4 ini dia akan terdorong ke kanan. Nomor 4 ini akan terdorong ke kanan. Sehingga kontrol diferensial pressure akan diseimbangkan oleh spring nomor 5 pada sekitar 20 kilo. Nah, ini sudah mulai naik, ini akan didorong ke kanan. Ketika ini didorong ke kanan, saat bersamaan oli juga akan masuk ke sini dong. Oli akan masuk ke sini dan juga akan mengisi sudut pompa yang sisi diameter lebih besar. Akibatnya apa? Akibatnya sudut pompa juga akan menurunkan sudutnya sesuai berdasarkan kontrol pressure seimbang yang dari si LS ini. LS-nya sudah naik nih. LS-nya sudah naik. Yang di sini juga udah naik. Yang di sini sudah yang di port chamber A sudah naik. Sini mulai dorong piston nomor 4 ke kanan. Ketika piston nomor 4 ke kanan didorong, dia akan terjadi kontrol pressure di sini, kontrol diferensial pressure, penyeimbangan tekanan, di mana kontrol diferensial pressure akan diseimbangkan oleh spring nomor 5 pada sekitar 20 kilo, pada sekitar 20 kilo, sehingga pressure pompa pada saat ini diseimbangkan oleh kontrol diferensial pressure yang masuk itu yang di ruang A, sama yang di chamber D, dibantu dengan nomor 5. Nah, sekitar 20 kilo ditambah load pressure P2 yang dialirkan dari P2 itu yang ini. Hmm. Nah, sehingga makanya tadi dibilangin yang A ini kontrol pressernya diseimbangkan dengan yang D. D itu kan tekanan yang dari P2. Tekanan yang dari P2 itu yang dari LS. Ditambah spring nomor 5. Hmm. Sehingga pressure pompa pada saat ini diseimbangkan oleh kontrol diferensial pressure sekitar 20 kilo ditambah load pressure P2 yang dialirkan dari aktuator melalui jalur LS. Nah, sehingga sudut pompa di sini akan diatur berdasarkan tekanan yang di A
yang dengan si spring nomor 5 ditambah tekanan yang dari port LS. Jadi di sini diaturlah pembukaannya. Di sini seimbangkan sehingga dia akan mempengaruhi sudut si pompa. Sudut pompa apakah dia awalnya 100%, dia dikurangin ke 50% misalkan berdasarkan perbedaan pembukaan yang ada di sini berdasarkan beban aktuator yang telah digerakkan tadi. Nah, ini yang itu untuk cara kerja pompa ya, untuk cara kerja pompa. Lanjut kita bahas yang flow divider valve. Flow divider valve berfungsi untuk flow divider valve berfungsi untuk mengutamakan atau memprioritaskan aliran oli ke steering system terlebih dahulu daripada yang ke atacemen. Karena kan di steering system dan hidrolik sistemnya dia disuplai oleh pompa yang sama. Cara kerjanya adalah seperti ini. Saat engine mati, mana kursor saya? Oh, ini kursornya. Kursor saya sering hilang-hilang dia. Nah, pada saat engine mati, kan tidak ada pergerakan, tidak ada pergerakan. Ini dari pompanya netral, ini mati. Ini belum digerakkan, ini belum digerakkan, sehingga sini tidak ada tekanan. Nah, sehingga kekuatan spring nomor 2 menang dan mendorong si spool ini ke kanan. Akibatnya apa? Port yang ke EF ditutup. Port yang ke CF yang dari pompa menuju CF full dibuka. Itu pada saat posisi engine mati. Nah, saat engine dihidupkan dan steering steering dan kontrol valve-nya netral. Apa yang terjadi? Kan saat mulai dihidupkan kan pompa mulai naik tuh tekanannya. Pompa mulai naik, naik sini, masuk. Hmm. Saat mulai hidup, nah masuk pompa, masuk tekanan oli di sini, masuk nila, masukkan terhubung ke CF. Nah, ketika masuk ke port CF, ini kan mulai naik tekanannya. Nah, ini kan mulai naik tekanannya. Ketika sini mulai naik tekanannya, otomatis di sini juga akan masuk tekanan. Di sini akan masuk tekanan, set. Karena di sini ada orifice, dia juga akan mengisi yang port yang sini. Ini juga diisi oli, set, diisi oli. Di sini juga akan masuk oli. Nah, karena di sini ada oli, masuk oli bertekanan, yang satu ini didorong ke kiri, didorong ke kiri. Nah, terus kemana press? Di sini kan ada spring dia mendorong ke kiri ini untuk melawan kekuatan spring. Ketika ini didorong ke kiri, set. Nah, sehingga yang aliran ke sini dia akan dihubungkan ke tangki. Ini kan tekanan masuk dari sini. Tekanan masuk dari sini, masuk ke sini, masuk sini. Ini masih standby, masih netral. Naik tekanan di sini, masuk lewat sini kan. Masuk ke port PB, masuk ke port PB, dia akan mendorong spool satu ke kiri sesuai bidang bukaannya. Nah, sehingga di sini kan ada spring, oli yang dari sini dia akan dialirkan melewati LS, melewati check valve dan akan di drain melalui steering valve. Ini di drain. Itu yang terjadi ketika saat engine dihidupkan dan steering dan main control valve netral. Spool terdorong ke kiri dan sirkuit LS ini di drain ke tangki melalui steering valve. Tenaga dari arah kiri, perubahan konversi tenaga hidrolik PB, PB ini 16. Tenaga dari arah kanan, PC-nya plus 10 kilo. PC ini plus 10 kilo sama dengan 16 juga. 16. 10 kilo ini adalah tenaga hidrolik yang dirubah kekuatan tension spring nomor 2. Jadi ini diseimbangkan di 16. Ini dibilang sini nih. Tenaga dari arah kiri sebanding dengan PB. Tenaga dari arah kiri sini yaitu 16 kilo sebanding dengan PB. PB ini 16 kilo juga. 16 kilo itu dari mana? 16 kilo itu 10 kilonya adalah tenaga hidrolik yang dirubah ke tension spring nomor 2. Sehingga ini
seimbangkan oleh kekuatan PB dan P, PB ini PB dan PC. Lanjut ya. Nah, ini saat main apa nih? Steering digerakkan dan main kontrol valve-nya netral. Apa yang terjadi ketika steering digerakkan? Ketika steering digerakkan, yang terjadi adalah kan steering kita putar nih, ini diputar, set. Ini otomatis akan menghubungkan ke aktuator atau silinder steering. Di sini, ketika di sini tekanannya mulai naik, yang ini kan diputuskan nih. Kalau di sini tekanannya naik, di sini kan juga naik nih. Karena ini ada check valve, kan ini ada check valve, di sini tekanannya naik. Karena di sini tekanannya naik, di sini juga akan masuk, masuk dan mengisi port PB, port PB, port PB juga diisi. Cuman kan tadi kan juga ada oli yang nyebrang ke port C nih. Karena di sini sudah nggak di drain lagi, tekanan di sini ikut naik juga. Tekanan di sini ikut naik juga, karena dia berhubungan sama si steering silinder. Ketika di sini ikut naik tekanannya, otomatis ini akan mendorong ke kanan. Ini lama-lama yang chamber C lebih besar dari yang B. Ini akan didorong ke kanan, sehingga kalau ini didorong ke kanan, ya ini akan tertutup. Ini tertutup dulu, yang ini difullkan ke steering silinder. Nah, di saat yang bersamaan, ini tekanan yang PLS tadi, yang akan PLS ini ke servo pump, yang PLS ya, ingat ya, PLS. PLS tadi, dia akan masuk ke sini, ini. Yang PLS itu yang ke sini, masuk ke sini. Set. Nah, ini ditutup, sehingga aliran ketika ini ditutup, set. Apa yang terjadi ketika itu ditutup? Nah, ketika ini ditutup, set. Ketika ini mentok ke sini, ini dibuka. Sehingga aliran oli yang dari sini juga akan masuk ke sini, sisi yang kecil, ya ini masuk ke sini, masuk dan mengisi chamber yang besar sehingga sudut pompa akan diarahkan ke sudut maksimal. Sehingga aliran oli yang masuk ke steering cylinder sesuai, nah ini masuk ke sini dan tekanannya akan naik sesuai sesuai pergerakan si steering valve. Nah, ini pada saat steering pada akhir langkahnya, sampai ini di akhir langkahnya, ketika ini sampai silinder sampai di akhir langkahnya, saat silinder steering mencapai akhir langkahnya dan operator terus memutar steering wheelnya, flow oli ke silinder akan berhenti tanpa memperhatikan bidang bukaan steering valve karena tidak ada aliran oli, karena tidak ada tekanan aliran oli lagi, maka di sini kan sudah mentok nih. Ini sudah mentok. Nah, ketika di sini sudah mentok, ini akan masuk lagi ke sini, masuk lagi dan mengisi port PB. Nah, karena tidak ada oli, maka pressure CF dan LS akan naik secara bersamaan dengan pressure port P. Dan pada saat bersamaan bergerak, pressure PB dan PC juga naik hingga 10,1 bergerak ke arah kanan. Nah, jika pressure, ini kan udah mentok nih, sudah mentok, set, mentok lah ini kan. Nah, jika pressure, kan ini mulai naik juga tadi, ini naik. Nah, ini dari yang ke steering cylinder. Ketika di sini sudah mulai naik, sampai di 175 kilo, sampai di 175 kilo, maka tekanan oli yang sampai 170 kilo tadi akan di-drain melewati main relief valve yang nomor 3. Ini akan di-drain. Set. Oli akan di-drain dan pressure yang di steering sistemnya dipertahankan di 175 kilo. Makanya tadi kita bahas di sirkuit diagramnya, sirkuit diagram ini, nah ini dia, ada main relief yang terdapat di priority flow divider valve. Fungsinya untuk mempertahankan sirkuit yang ada di steering itu 175 kilo. Nah, itu pada saat steering pada akhir langkahnya. Nah, karena aliran oli ini sudah di drain tadi, ini kan di drain nih. Set. Akan terjadi perbedaan pressure pada kedua sisi ini. Hmm. Ini masih 175 kilo, cuman ini kan sudah di dropkan karena udah di drain.
dan pressure PC menjadi lebih rendah daripada pressure PB. Yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil karena di sini sudah di drain tadi. Akibatnya spool 1 kembali pada posisi bukaan bidang D pada spool. Nah, ini mulai bergerak ke kiri, ini mulai bergerak ke kiri sehingga bukaan ini diperkecil untuk mencegah kehilangan flow yang besar saat oli di drain jika sirkuit posisi relief. Nah, tapi kalau ini bergeraknya terlalu jauh ke kiri, bidang bukaan D akan tertutup sehingga aliran oli akan di stop yang ke CF-nya. Maka pressure PB, PC dan PB menjadi sama, flow oli ke orifice B. Nah, kalau ini sudah ditutup, ini yang perlu ditutup kan aliran oli yang ke sini kan dikurang lagi karena nggak ada. Ini kan udah ditutup tadi ini kan bergerak. Saat ini bergerak dikarenakan pressure di sini sudah ngedrop karena udah di drain tadi sehingga PC-nya lebih kecil daripada PB-nya. Akibatnya sini akan mendorong ke kiri, mendorong ke kiri. Nah, ini akhirnya ditutup. Ketika ini ditutup, otomatis oli dari sini tidak masuk lagi dong. Tidak masuk lagi untuk mengisi port PB ini. Akibatnya apa? Akan terjadi, maka pressure PB, flow oli yang melalui orifice B berhenti. Ini berhenti. Aliran oli yang ke sini berhenti. Nah, sehingga eh, maka pressure PC dan PB menjadi sama. Karena dia lama-kelamaan dia akan menjadi seimbang. Untuk membuka bidang D, karena cara kerja data selalu terulang, maka pressure pada sirkuit steering itu dipertahankan di 175 kilo tadi. Jadi cara mainnya itu dia sama kayak yang di eh, pompa hidrolik tadi. Dia menyeimbangkan tekanan yang di PC dan PB, sehingga tekanan yang ada di main relief ini, main relief dan steering system ini dipertahankan di 175 kilo. Begitu untuk yang eh, flow priority valve. Nah, apa yang terjadi ketika work equipment-nya digerakkan? Nah, kalau untuk steering valve-nya netral dan work equipment-nya digerakkan, jika lever control valve equipment digerakkan, pressure PA pada port pompa berubah dari 20 sampai 250. Nah, ini mulai naik nih, 20 sampai 250. Akan tetapi steering valve posisi netral. Steering valve posisi netral. Eh, maka kondisinya akan sama dengan saat engine di start, steering dan main control valve netral dan yang bekerja pada spool 1, tenaga yang bekerja pada spool 1 konstan tanpa memperhatikan besarnya pressure PA. Jika pressure PA naik, pressure port CF juga naik sesaat, CF juga naik sesaat, dan jumlah oli melalui orifice B dan oli melewati orifice B ini juga meningkat. Nah, perbedaan pressure yang terjadi akan terjadi maka spool satu terdorong ke kanan dan luas bidang bukaan D membesar bidang bukaan D membesar. Akan tetapi luas bidang bukaan B akan kembali mengecil dengan seimbang. Pada kondisi ini, hanya flow oli secara otomatis diatur sehingga hanya 1 liter per menit yang mengalir ke steering valve. Nah, jadi intinya tuh saat ini mulai bekerja 20 sampai 250 kilo, yang ini masih netral, yang ini kan aliran olinya di drain nih, aliran olinya langsung di drain ke tangki. Nah, pada saat yang bersama ini sempat sempat ke kanan dulu, sempat ke kanan dulu untuk mengisi port CF karena ini dibuntu, akhirnya oli masuk sini kan, oli masuk sini dan ini akan masuk ke kiri sini. Ini juga diisi. Tapi karena di sini juga di sini juga apa namanya? Karena di sini juga langsung dihubungkan dengan tangki. Nah, makanya flow-nya itu cuma dipertahankan sekitar 1 liter per menit yang mengarah ke steering valve-nya. Sama kayak awal mula engine dihidupkan tadi. Nah, jadi ini seimbang dia. Ini tetap membuka dan ini tetap bisa dibutuhkan untuk si steering untuk hidrolik control valve-nya sehingga attachment-nya masih bisa digerakkan. Nah, saat beban pada sirkuit steering lebih kecil dari beban sirkuit work equipment, sirkuit CF memenuhi kebutuhan oli, sirkuit CF memenuhi kebutuhan olinya untuk sirkuit steering. Tetapi dibandingkan dengan port CF, saat pressure EF lebih tinggi, saat ini lebih tinggi, entah, saat pressure ini EF lebih tinggi, ini lebih tinggi daripada yang ini,
saat pot saat pressure EF lebih tinggi dari saat pressure pot EF lebih tinggi, flow oli yang lewat bidang bukaan D, bidang yang bukaan D, nih pada 10.1 akan meningkat dan pressure pada pressure chamber B akan naik. Pressure chamber B akan naik. Akibatnya spool 1 akan bergerak ke kiri. Ini akan bergerak ke kiri sehingga bidang bukaan ini semakin diperbesar. Untuk menyeimbangkan sehingga pressure dan flow oli sesuai yang dibutuhkan port CF. Dengan demikian, pressure dan flow oli yang dibutuhkan sirkuit steering disuplai ke sirkuit steering dengan lebih prioritas tanpa memperhatikan pressure pada work equipment. Ini steering dan pada saat steering dan work equipmentnya digerakkan secara bersamaan. Otomatis pressure-nya itu lebih diprioritaskan ke yang CF yang CF tanpa menghilangkan pressure yang kayak EF. Tapi yang port CF ini dipertahankan di 175 kilo. Nah, itu untuk yang gambaran di steering sistemnya. Nah, sekarang kita masuk yang di steering circuit diagramnya. Ya, seperti gambar yang barusan juga kita bahas untuk steeringnya. Steering sistemnya itu ya ini aja. Steeringnya diputar, dia akan mengarahkan aliran oli yang dari sini mengarahkan aliran oli akan masuk ke pompa sini dan diarahkan ke silinder, apakah dia belok kiri atau belok kanan. Nah, ini steering valve operationnya ya teman-teman sudah tahu lah. Ini coba mengarahkan aliran oli yang dari pompa, yang dari hidrolik pump masuk dan diarahkan nanti ke steering silindernya. Dan diarahkan ini masuk ke sini. Nah, masuk sini, masuk steering silinder dan dialirkan ke sini dan masuk ke sini. Nah, ini double relief valve berfungsi untuk melindungi steering silinder dari pressure tinggi yang abnormal dalam silinder yang disebabkan kekuatan dari luar sistem, misalnya benturan pada roda, misalnya. Cara kerjanya yaitu ketika ada benturan dari sini dipaksa set, di sini masih belum ada tekanan, nggak ada tekanan naik, di sini akhirnya itu tekanan di sini kan naik nih, naik masuk sini, dorong yang ini, akhirnya set dimasukkan ke sini, sehingga dia tidak mengganggu si sistem steeringnya. Nah, ini surge absorbing valve. Fungsinya adalah surge absorbing valve berfungsi untuk jika kontrol lever digerakkan dari posisi operasi ke netral, sirkuit antara pompa dan kontrol valve akan tertutup. Tetapi switch plate pada pompa akan dipertahankan agar tidak kembali ke sudut minimum karena inersia, sehingga pompa tetap menghasilkan discharge oli. Akibatnya akan terjadi high pressure dalam sirkuit pompa atau yang disebut dengan surge pressure. Dan valve ini dipasang untuk mencegah terjadinya high pressure. Agar pompa dapat menghasilkan kebutuhan jumlah oli saat steering atau equipment digerakkan, perlu untuk diketahui bersama pressure tertinggi dari ketiga independen valve, kontrol valve kanan dan kiri steering valve dan mengirimkan pressure sinyal ke servo valve pompa. Valve ini juga berfungsi untuk mengetahui atau mendeteksi pressure tertinggi yang terjadi. Nah, ini untuk gambarannya ya. Gambarannya surge absorbing ini cara kerjanya seperti ini. Ini pompa menghasilkan tekanan nih, pompa menghasilkan tekanan, menghasilkan tekanan ke fluid valve. Nah, ketika attachment misalkan attachment kiri atau yang kanan, yang kanan kah? Yang kiri atau yang kanan? Salah. Yang kanan, anggap yang kanan habis digerakin, tududut, sampai lepas. Teman-teman lepas kejutan. Nah, di sini kan ada arah tekanan masuk sini mendorong mendorong bol yang ini masuk sini, masuk mengarahkan sudut servo valve kan, mengarahkan servo valve untuk mengatur sudut pompa agar maksimal. Ini ada juga tekanan oli. Nah, ketika dia terjadi lonjakan, nah, atau ada lonjakan pressure, set, dengan dicas pompa nih, dicas pompa, set. Nah, dicas pompa ini akan masuk ke chamber A, dia akan mendorong si ini ke kanan. Ini akan didorong ke kanan sehingga kejutannya tadi itu akan di-drain, sehingga beban kejut dari si pompa ini yang awalnya dari maksimal tiba-tiba mau diminimalkan tapi dia dipertahankan agar tetap mengeluarkan dicas oli. Jadi dia tuh kayak set, set, nah kayak gitu, set. Nah, akhirnya dilemparnya eh, set tekanan oli yang kejutan tekanan oli tadi di drain ke tangki sehingga surut absorb tekanan surutnya apa tekanan ini akibat akan terjadi high pressure dalam sirkuit pompa. Nah, ini akibatnya akan terjadi high pressure dalam sirkuit pompa. Untuk
mencegah terjadinya high pressure sehingga dipasanglah valve-nya yang ini sehingga aliran olinya itu di dan ke sini. Nah, itulah fungsi surge absorbing valve. Nah, berdasarkan penjelasan yang kita jelaskan dari tadi, secara tidak langsung kita sudah mengetahui gambaran garis besar bagaimana cara hidrolik sistemnya bekerja. Nah, lebih lanjut nanti teman-teman akan menjumpai di lapangan apakah ada problem pada steering sistemnya. Misalkan nih, steering sistemnya bermasalah, low dia, low, low atau berat, berat atau berat lah tidak mau diputar. Apa sih yang harus dilakukan ya? Sudah, teman-teman cek dulu, pastikan dulu apakah LS-nya pompa ini, LS-nya si pompa ini yang garis putus-putus ini, nah, yang garis putus-putusnya ini dia ada ngasih sensingan nggak ke eh, si pompa? Karena pompa ini dia akan menaikkan pressure berdasarkan LS tadi, LS valve tadi, LS valve tadi yang nih, LS valve-nya itu yang ini, X1, X2, X4. Nah, dia akan menaikkan menyingsing si sudut pompa. Nih, nih bisa dilihat di sini. Nih, saat hidrolik kontrol valve kanan atau kiri atau steering digerakkan, saat kontrol valve kanan, kontrol valve kiri atau steering digerakkan, dia sama-sama ngasih sensingan ke servo valve untuk mengatur sudut pompa. Nah, ketika ada yang terjadi abnormal pada salah satu sistem, misalkan steeringnya tidak mau mutar, apakah pressure-nya naik atau tidak, tinggal kita urut nanti di sirkuit diagramnya ini. Tinggal diurut di sirkuit diagramnya. Oh, berarti untuk menaikkan sudut pompa dia membutuhkan tekanan yang dari LS valve yang mengatur sudut pompa, Nah, apakah screen yang di steering valve sini buntu? Nah, itu perlu dicek juga. Perlu dicek. Ini kan ada screen nih. Ini ada screen. Nah, ada screen nomor 27 apa? Nomor 27 filter, nomor 22 cek valve apakah screen nomor 27 filternya ini buntu. Nah, itu sering terjadi yang ini buntu. Nah, kalau ini buntu, akhirnya tekanan di sini nggak ngedrop. Kalau tekanan di sini nggak ngedrop dan nggak ngasih sensingan ke hidrolik kontrol ke hidrolik pump, bagaimana dia mau menaikkan si tekanan atau flow yang dialirkan oleh si pompa. Nah, masing-masing ini juga mempunyai man reliefnya sendiri. Ini 250, ini 250 kilo untuk kontrol valve kiri dan kontrol valve kanan. Nah, mungkin secara garis besar itu cara kerja si pompa. Kita ulangi lagi, pompa akan menyedot aliran oli yang dari hidrolik tank masuk melewati nomor 3, masuk ke pompa. Pompa awalnya itu sudutnya itu maksimal ketika engine-nya mati. Ketika mulai running, ketika dia mulai running dan di sini masih netral yang belum digerakkan steering dan kontrol valve-nya netral, akhirnya sudut pompa itu akan diminimalkan oleh pressure LS-nya sendiri. Akan diminimalkan oleh sudut LS-nya sendiri. Nah, ketika salah satunya mulai digerakkan, maka si sudut pompa akan diarahkan ke sudut maksimal berdasarkan load sensing yang diatur oleh si attachment maupun oleh si steering. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui tentang hidrolik sistemnya ini, teman-teman akan menjumpai problem di lapangan. Nah, ketika menjumpai problem itu, maka teman-teman akan terpancing lagi untuk berpikir, oh ini dari tangki ke hidrolik pump, dari hidrolik pump masuk lewati priority valve, dari priority valve nanti dia akan dibagi ada yang ke steering system dan ada yang ke hidrolik system. Masing-masing dari sini, nih dari kontrol valve kiri maupun kontrol valve kanan dia mempunyai pressure LS. Pressure LS yang akan masuk ke surabsorbing nomor 6. Surabsorbing nomor 6 ini akan masuk dan akan mengarahkan si sudut pompa. Ini keluaran 27 nih, yang satunya ke sini, yang satunya akan ke sini.
Nah, filter-filter yang nomor 2727 ini cenderung dia sering bermasalah, dia sensitif terkait kebuntuan-kebuntuan. Nah, dari kontrol valve kanan ada load sensing, masuk ke short absorbing, dari yang kiri juga ada load sensing masuk ke absorbing, dari yang steering juga ada load sensing yang akan masuk ke absorbing. Nah, ketika LS pressure ini masuk ke absorbing dan masuk ke pompa, dia akan menekan mengatur sudut pompa berdasarkan load sensing yang didapatkan dari short absorbing tadi. Kapan dia mendapatkan load sensing? Ketika steering ataupun attachmentnya kita gerakkan. Nah, bagaimana ketika digerakkan cuman steering. Ketika cuma digerakkan steering, steering akan menghasilkan load sensing, mengatur si priority untuk lebih memfokuskan aliran oli ke steeringnya saja. Nah, di saat yang bersamaan ketika ini juga digerakkan atau yang ini digerakkan, dia juga akan ngasih load sensing ke pompa, dia ngasih ngasih sensingan ke pompa, tapi priority tetap memprioritaskan aliran olinya ke steering berdasarkan eh, penyeimbangan di ruangan PB dan PC tadi yang dibantu oleh si spring. Nah, untuk yang ke masing-masing aktuator atau silinder itu bekerja seperti pada sirkuit hidrolik pada umumnya. Tinggal nanti diurut set ini ke steering, ini ke silinder lining, ini ke silinder lift. Nah, di sini masing-masing juga sudah ada pengamannya. Di steering pun juga sudah ada pengamannya yaitu double relief valve. Nah, cek-cek valve yang di sini fungsinya ya sama seperti cek valve pada umumnya yaitu mengarahkan aliran oli. Nah, mungkin itu gambaran hidrolik sistem yang ada pada Grader 825A strip 2. Harapannya teman-teman bisa terbantu atau bisa mencerahkan satu atau dua orang aja sudah cukup. Itu sudah menjadi amal jariah juga buat kita. Jangan lupa untuk tetap berbagi karena ilmu dibagikan semakin lama semakin tertanam di otak kita ya. Semoga cukup membantu dan bermanfaat untuk teman-teman di lapangan. Jika ada salah atau kurang tepat atau yang perlu ditambahkan, silakan ditambahkan di kolom komentar. Karena tujuan saya di sini cuma berbagi, saya tidak menggurui, saya cuma berbagi apa yang setelah saya dapatkan. Dan ini pun menjadi media belajar bagi saya ketika nanti seandainya saya lupa di lapangan, saya juga bisa buka video yang saya bikin ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Selamat jumpa, selamat jumpa, selamat tinggal dan cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.